Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mars Perkat PA. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, semoga adik-adik tetap sehat ya. Nah, kali ini kita akan memulai IMPA kita pada Minggu 1 November 2020. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, masih dalam keadaan berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 346, Muliakan Tuhan Allah. Adik-adik, kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Jaden. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami beristirahat tadi malam. Sekarang kami siap untuk beribadah. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kiranya dapat turut dengan kehendak-Mu saja. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita persiapkan Alkitab kita dan diri kita untuk bersama-sama membaca Alkitab yang akan dipandu oleh Kak Diva. Pembacaan firman hari ini diambil dari Hagai 1 ayat 1-7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu.
Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah, yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini masih semangat? Ada sukacita? Ya, sukacita hari ini karena kita akan mendengarkan cerita. Setiap pagi saat bangun tidur, ada adik-adik yang langsung membereskan tempat tidur, merapikan, berdoa. Lalu kemudian pergi ke kamar mandi, langsung mandi, membersihkan dirinya. Setelah itu dia sarapan pagi, makanan yang sudah disediakan mama atau papa. Karena dia harus mempersiapkan diri mau ke sekolah, meskipun hanya virtual. Tapi tak lupa sebelum dia belajar, dia membaca SBA atau Alkitab. Lalu dia belajar dan menyelesaikan tugasnya sebagai siswa. Setelah selesai tugasnya, barulah dia main. Apakah mau main sepeda, atau main layang-layang, atau main dengan teman-temannya. Bahkan juga jika diizinkan boleh main HP atau gamenya. Tetapi ada juga yang kalau bangun tidur tidak keluar dari tempat tidur, tidak mau turun dari tempat tidur, tapi langsung mencari HP-nya. Dia buka HP-nya, dia malas-malasan, dia masih buka HP, dia nggak mau mandi, bahkan dia juga nggak mau makan sampai papa atau mamanya mengajaknya atau mengingatkan untuk dia makan, dia fokus dengan main game-nya, dia tidak mau makan. Demikian juga waktu dia diminta untuk sekolah, meskipun virtual, dia enggan untuk pergi. Dia mau pergi. Dia melanjutkan main HP-nya dengan teman-temannya. Atau bahkan main HP sampai larut malam. Kira-kira adik-adik yang mana ya? Kakak-kakak layan di IHMPA selalu mengingatkan atau selalu menceritakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan sayang sama adik-adik. Dan kakak-kakak juga selalu mengingatkan untuk kita memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon untuk membantu atau menolong adik-adik dalam kehidupan setiap hari. Dari 2 contoh bangun tidur yang Kak Eli tadi sebutkan, yang pertama membereskan tempat tidur, berdoa dan melakukan dengan baik, atau yang kedua main HP, bahkan tidak mau belajar. Manakah di antara 2 model ini yang mengutamakan Tuhan? Nomor 1,
Atau nomor 2? Nomor 1? Ya. Jika kita mengutamakan Tuhan, jika kita mendahulukan Tuhan, jika kita melakukan hal yang baik, yang benar, maka hal-hal yang indah, hal-hal yang senang, hal-hal yang baik pasti akan kita dapatkan. Tetapi bagaimana dengan adik-adik yang main HP terus, nonton film terus, main terus, tidak mau belajar, bahkan tidak mau berdoa juga tidak mau baca SBA. Kira-kira apakah yang didapatkannya? Ada yang tahu adik-adik? Mungkin dia akan sakit matanya karena terlalu lama dia kok fokus pada HP-nya atau main game-nya. Atau dia sakit perut. Karena apa? Karena belum makan atau lupa makan. Ada saat terima rapot, mungkin nilainya turun karena dia nggak mau belajar. Bahkan papa atau mama menjadi sedih karena adik-adik atau anaknya tidak mau mendengarkan. Karena itu, Kak Eli hari ini juga mengingatkan, jangan lupa berdoa. Jangan lupa mendahulukan atau mengutamakan mengingat Tuhan, melakukan hal yang baik seperti yang Tuhan perintahkan. Hal ini juga sudah kita dengar dari bacaan kita dari kitab Hagai. Nabi Hagai diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mendahulukan atau mengutamakan membangun bait Allah terlebih dahulu daripada membangun rumah mereka masing-masing. Kenapa? Karena pada rumah Allah atau bait Allah, di mana tempat Allah tinggal, di sanalah para umat yang sedang membutuhkan bisa hadir, bisa datang. Sehingga setiap saat bisa datang ke bait Allah. Maka bait Allah lebih diutamakan untuk dibangun. Dan rumahnya pasti Tuhan sediakan. Demikian juga dengan setiap kita yang mengutamakan Tuhan, kita berdoa, meminta Tuhan untuk membimbing, menuntun kita dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita. Kita berdoa, membaca SBA, dengar-dengaran dengan orang tua, taat, dengar-dengaran dengan guru, semua kita lakukan. Dan segala hal pasti Tuhan beri. Kenapa? Tuhan sudah memberi dahulu. Tuhan mengasihi adik-adik. Dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Demikian cerita kita pada minggu ini. Amin. Halo adik-adik, kita kembali lagi dalam aktivitas. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan alat yang diperlukan. Yang pertama, adik-adik memerlukan kertas. Yang kedua, alat tulis. Sudah siap adik-adik? Jika sudah siap, kita langsung ke cara pembuatannya. Pertama, adik-adik buat gambar seperti ini. Sudah? Jika adik-adik sudah membuat gambar seperti ini, kita lanjut ke cara berikutnya. Yang kedua, adik-adik buatlah doa dari kelima jari adik-adik. Tuliskan doa tersebut ke dalam kertas yang telah disediakan. Ibu jari untuk diri sendiri, untuk kesehatan, untuk sekolah, untuk semuanya, untuk adik-adik. Lalu jari telunjuk untuk orang-orang yang membenci kita, kiranya mereka agar kembali baik lagi dengan kita. Yang tengah untuk pemimpin negara dan daerah.
memberikan mereka, agar Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dan tuntunan. Lalu yang jari manis untuk orang-orang yang adik-adik sayang. Yang terakhir, yang jari kelingking yang paling kecil untuk orang yang sakit atau sedang dalam masalah. Atau dalam pandemi ini terdapat orang-orang yang sedang kesulitan pekerjaan atau yang sedang terkena COVID-19 adik-adik bisa doakan. Nah, kita masuk ke cara yang ketiga. Setelah adik-adik membuat doa, adik-adik buatlah video ketika adik-adik sedang berdoa menggunakan doa yang telah adik-adik buat. Jangan lupa minta bantuan mama papa ya jika kesulitan untuk mengambil videonya. Selamat mencoba adik-adik. Oke, jangan lupa kirimkan aktivitasmu ke WhatsApp grup PA atau post di IG story kamu dan tag @belkatpa_Cinere. Selamat beraktivitas adik-adik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke nomor rekening 15700354798 atau adik-adik dapat memindai kode QR di bawah ini dan adik-adik harus memasukkan kode khusus kolekte IMPA. Contoh, adik-adik mau memberikan 50.000, adik-adik harus menambahkan Rp1 ke dalam persembahan adik-adik menjadi 50.000 Rp1. Terima kasih adik-adik. Selamat memberikan persembahan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Mari adik-adik kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita yang akan dipandu oleh Kak Fili. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada hari ini sehingga kami dapat kembali mengikuti ibadah IMPA di hari Minggu ini. Dan Tuhan, terima kasih atas persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya berkati agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di jemaatmu saja, terutama jemaat GPIB Cinere. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam lagu penutup yang akan kita nyanyikan dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan
adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Cleo. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah boleh Tuhan berikan pada kami, Tuhan. Terima kasih karena kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, tolong berkati agar firman yang telah kami dapat pada hari ini boleh kami pergunakan, boleh kami terapkan, boleh kami pegang selalu, Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menjalankan kembali kegiatan kami, Tuhan. Tolong Tuhan berkati agar segala kegiatan yang kami akan lakukan setelah ini boleh berjalan lancar seturut dan kehendak Tuhan saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik karena telah mengikuti IHMPA hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you. Dadah.